Tentunya di siang hari ini kita manfaatkan betul pertemuan prosedur ini untuk berkolaborasi antara wali murid dengan bapak ibu ataupun ustazah dulu, ustazah orang, ustazah tadi yang tentunya di sekolahan yang berada langsung dengan anak-anak kita berkolaborasi bagaimana nanti target atau tujuan kita bersama yaitu mendidik anak tercapai. Nah kita bisa menyatukan visi dan misi harapan ya, bersama-sama agar anak-anak kita tumbuh berkembang baik ya, beradab dan berakhlak. Nah ini yang tentunya menjadi PR kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini tentunya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan ya, karena ini kesempatan kita bersama-sama untuk istilahnya karena kita ini bisa dikatakan sebagai keluarga dua. Jadi tentunya ada yang sekiranya perlu kita bantu atau perlu kiranya kita eratkan lagi silaturahmi terutama di murid yang ataupun anak kita yang ada di kelas 2A. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama yaitu terkait dengan bagaimana kita bersama-sama untuk meningkatkan dan istilahnya memberikan kepada anak kita konsep yang baik dan benar. Kalau tidak itu kita karena kita tadi memang betul-betul dari handphone yang mudah sekali anak-anak melihat dan itu bahkan memberikan tanpa disaring lebih dahulu. Dari kita sebagai orang tua mungkin kaget tiba-tiba anak kita kok mungkin berkata yang seharusnya belum dia konsumsi gitu. Dan tentunya kita jadi daerah mana Bu? Ini lo carinya Bu? Iya dari Facebook. Cari bersama-sama untuk menjaga taruh sini aja jadi makan. Sewa rumah kan? Kata-kata cari ini dipindah-pindah aja. Ya udah itu di seberang itu 15 seberang kalau kita jalan kaki yang malahan berderet itu nggak bajunya mana ya, apalagi baju putih aku kudu berubah. Kemudian yang ketiga Itu loh. Oh itu di tas. Aku kan ada sayur kan, aku sampai bilang apa kalau ada kontrak ya, ini ya kayaknya. Mama ya yang berarti ke anak kita karena tersebut digunakan untuk satu kegiatan rutin buku perangkat, kemudian yang kedua mungkin sebagai reward untuk anak kita ya tentunya berprestasi dan mungkin nanti kami bisa menikmati dengan bulan yang keempat berdasarkan
yang masuk dari wali murid terkait dengan mengingatkan kembali terkait dengan kualitas makan siang di SDIP Jawa agar nanti barangkali usaha itu bisa menyampaikan ke bagian penting agar untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan kepada anak-anak karena mau informasi ada beberapa mungkin ini loh makanan dari yang Facebook beberapa yang iya ini kalau ini cuma kan kayak sering sama ini 13 nego 13 nggak bayar air tuh ini kan iya ini yang dekat sekolah ini ke belakang belakang ini ini yang biru ini pakai apa ya nggak bisa masuk mobilnya di garasi depan di sebelah rumah ini dan terakhir Bapak Ibu yang saya hormati ini yang rumah lama nih kamu mau nggak rumah yang kayak gini juga beberapa bulan yang lalu ini sudah kami jajaki terkait dengan nggak isi absen anak yang ada di khususnya kelas 2A. bapak siapa ya Ini yang mengaturnya yang perlu kita bantu keliling aja diedar aja beredar aja monggo video nanti mohon saran dari masukan Bapak Ibu sekalian terkait dengan metode bantuan dari kita sebagai keluarga ya, kepada saudara kita yang mungkin barangkali mungkin masa ini ataupun tahun ini ya itu ada kesulitan terkait dengan pembiayaan sekolah untuk putranya gitu. iya Yang pertama itu kaitan dengan rahim tadi ya, ataukah ada metode yang barangkali bapaknya di misalkan contoh dan itu dikirim ke kita membantu kepada kita untuk membuat doa yang nanti itu barangkali bisa YouTube nggak ada duitnya. ini tuh maksudnya buat belajar di rumah gitu Ya aku kirim biar yang nggak masuk biar ngedenger sendiri gitu loh. tapi masalahnya kedengeran nggak ini apa kedengeran karena kita mengatakan jadi untuk beberapa itu nanti barangkali yang ada doa itu bisa dilaporkan ke Ibu Alika. bapaknya kan yang datang pikir tadi ibunya bilang sama aku kemarin bapaknya aku belum ataupun nanti metode dengan itu untuk kesimpulan awal ya kesimpulan itu barangkali itu ada usaha yaitu barangkali nanti sekiranya bisa membantu memberikan lapangan pekerjaan misalkan di ini misalkan itu ada apa itu untuk istilahnya ada lowongan pekerjaan nanti sudah dirangkul untuk itu selalu kan suka itu suka itu salah petik bulanan jadi nanti barangkali mohon saran masukan dari Bapak Ibu terkait dengan satu itu tadi terutama kebutuhan ini barangkali kita juga masih ini sebelumnya laundry tahunan berapa ini dulu satu pasangan bapaknya dari kemarin banyak itu bisa membantu ke masa dan selera keluarganya. ini bahkan kalau aku datang kenapa pada kacau misalnya nanti caranya langsung via kantor ke Ibu Alika atau nanti di Ibu Alika 10.000 atau 20.000 ya untuk membantu keluarga kita tersebut. Maka nanti monggo teknisnya bagaimana nanti bisa disampaikan di forum ini. Mungkin itu Bapak Ibu sebagai pembuka terkait dengan apa istilahnya info-info yang terbaru gitu. Apalagi nanti tidak ada Ustazah Lili, Ustazah Roro, Ustazah Latif nanti bisa
Dari saya cukup sekian, dari saya jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi liatin mana Terima kasih kepada Bapak Ardian Surya atas penyampaian informasinya. Alhamdulillah ya, tadi ternyata kita sedang diberikan peluang amal soleh, peluang kebaikan melalui mekanisme tadi ya, wa ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong kamu dalam kebaikan, karena ini kita bagian dari keluarga ya. Jadi memang nanti mungkin bisa diskusi lebih lanjut tentang ini, tapi yang jelas ketika informasi ini sampai kepada kita, ketika kita ada kelapangan, semoga Allah mampukan dan kita bisa menjadi bagian yang mengambil peran kebaikan tersebut menjadi ayah dan bunda. Untuk selanjutnya mungkin waktu langsung saja kami diberikan kepada Ustazah Hadirin ataupun Ustazah Nurul Rahmatullah. Ustazah Hadirin, Ustazah Nurul dan Ustazah Tati, monggo pada waktu yang tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ini kalau bisa saya menghimbau anak-anak bisa berangkat nanti antara pukul 6.30 sampai pukul 7 nanti kita gunakan untuk penangkapan materi. Semoga dengan diingatkan kembali nanti pada saat mengerjakan soal, insya Allah anak-anak bisa lebih lancar. Mohon kerjasamanya untuk pendampingan anak-anak di rumah pada saat AS. Selanjutnya ini ada praktek ibadah. Praktek ibadah itu sudah kami sisir. Tinggal beberapa anak dan kemarin sudah saya kirimkan ke bundanya Mas Farhan untuk bisa lebih. Mohon panjenengan cermati, Ananda itu kurangnya apa? Hari ini tadi alhamdulillah sudah penilaian lebih. Jadi tinggal penilaian sholat itu tinggal beberapa anak sama doa dan hafal. Doa dan hadis itu ini sekalian artinya. Jadi ada 5 doa, 2 hadis. Selanjutnya untuk yang kedua, insya Allah penerimaan rapat itu tanggal 18 Desember. Nah itu nanti ada liburan. Liburannya nggak usah saya kasih tahu dulu ya, biar sukses. Yang ketiga, mohon kerjasama dari ayah bunda semuanya dalam hal adab anak. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ardian tadi ya, bahwa adab anak sekarang kalau boleh dikatakan itu sudah lampu kuning untuk dia. Untuk ucapannya terutama sangat memprihatinkan. Terus perbiasaannya, sifatnya. Kemarin memang ada dari panjenengan itu jadi ke saya nggak tahu awalnya, mungkin kelemahan dari kami kurang memperhatikan, dan anak itu melakukannya di rumah berdaulat seperti itu. Alhamdulillah dari orang tua kok bijaksana memberi kepada untuk kita bayangkan kembali. Ternyata itu sudah menjalar, sudah banyak yang melakukan hal yang saja
juga ada yang subur. Maksudnya kalau misalnya bisa itu nanti kita bisa telusuri siapa yang awal melakukan dan siapa yang bisa melakukan. Tapi dari Ananda kayaknya tiga. terus kami juga dapat info tapi itu bukan lagi semoga aja tidak ada di pelajaran. Di YouTube itu ada tayangan yang begitu vulgar dan itu tidak diikuti di wadah anak-anak. Saya khawatir kegiatan anak-anaknya itu mungkin, tapi ternyata di balik itu ada tayangan yang seperti itu. Monggo kalau panjenengan misalnya mau melihat, saya kasih linknya, bisa diperhatikan. X-nya 15, XXX 15 itu tayangannya sudah ada yang melihat di kelas 2. Semoga aja kelas 2A tidak melakukan itu. Harapan saya itu. Tapi di kelas 2A mohon maaf ini saya langsung saja berbicara untuk bahasanya sudah bahasa yang tidak baik. Terus untuk sikapnya aku mohon maaf sekali tetapi saya katakan aku yang katanya sebut-sebutan anak kami. Makanya saya mohon kerjasamanya dari saya sudah mengatakan anak-anak jangan hal-hal HP itu Aku langsung merinding. Makanya anakku nggak kemana. dalam waktu misalnya dari satu itu setengah jam dari anak setengah jam. Bahwa ini kita jadi bersama semuanya dibatasi karena itu begitu sudah menjadi kelas 3 itu yang masih tahu. Tapi saya belum tahu apakah itu kelas 2A sudah ada yang seperti itu atau belum. Semoga aja tidak ada. Kelas berapa sih, Mas? Yang udah kelas berapa yang lihat? Memang Tapi bukan 2 lu. mirip sekali ya untuk ada seperti itu. Kalau kita coba untuk yang pertama kita coba Jangan sampai saya bilang ke anak-anak bahwa saja memasang CCTV di setiap rumah kalian. Jadi kalau kalian kok tidak tahu di situ, kita akan tahu. Saya sudah mengatakan itu ke anak-anak. Main aja. Ya, Jadi itu aja, untuk gambar aja. menggambarkannya semuanya. Misalnya kalau ada apa-apa, maupun ayah atau bunda, cerita ke kami. Mungkin kita bisa saling kerjasama untuk di sekolah dalam hal adat. Saya sampai benar-benar mirip dengan adat yang seperti itu. Bahkan kadang kata-kata USA, mohon maaf ya, kebalikannya itu USA itu sudah banyak yang mengatakan. masa anak. Seru Jadi ya. saya nggak tahu itu mungkin apa dari pendapat atau pengaruh. Ya, ada yang bilang ke saya kan untuk tentang pengalaman dari pendengar di rumah. Kita nanti kok Ananda kok tiba-tiba tidak diminta untuk tanda tangan ke orang tua. Mohon dilihat itu tanda tangannya tentang apa. Jadi kemarin terus terang saya tidak langsung ke Kemudian karena ke Kemudian kayaknya anak-anak sudah nggak ngefek nih. Jadi akhirnya mohon maaf kalau jika seperti itu saya minta untuk kelas putri, kelas 1 putri. Mungkin dengan cara seperti itu ada efek jerah. Ini agak lumayan tidak ada efek lah.
Jadi kita sama-sama kembali kerjasama untuk anak-anak. Percuma anak berilmu tinggi kalau nggak punya adat atau aturan. Jadi memang kita sama-sama kerjasama untuk memperbaiki adat ini. Nah, ngeri sekali kemarin dapat info seperti itu, dan itu sudah di kelas juga ada. Tapi kalau akan memberikan persediaan ya, tapi itu tidak ada. Terus ini yang selanjutnya ya, untuk syarat ujian itu salah satunya adalah sudah lunas administrasi. Kemudian jika bapak atau ibu ayah bilang ada kesulitan masalah administrasi, mohon cerita. Insya Allah kalau misalnya saya bisa bantu, saya bantu. Mungkin saya bisa sebagai perantara untuk di sekolah. Apa kesulitannya? Jadi kita sama-sama belajar. Tadi dari Bapak Adina juga sudah menyampaikan kita satu keluarga. Jadi kalau apa-apa kita bareng-bareng. Kita sama-sama suka senang, insya Allah kita bareng-bareng. Untuk selanjutnya, untuk pendampingan anak dalam mengerjakan ASN, kurikulum rumah dan home learning. Bisa sendiri. Kemarin itu home learning itu juga ASN dan juga mendampingkan tidak termasuk dalam pemberian. Pada rumah kemarin itu saya melihat home learningnya ada yang nilainya 0. Saya mirip sekali ya home learning itu kan harusnya mengajarkan diri. Jadi mohon ayah atau bunda mendampingi pada saat mengajarkan dirinya. Anak mengajarkan sendiri dulu, terus mohon dikoreksi. Jangan sampai nilainya 0. Kalau homeworknya nilainya 0, saya nggak bisa bantu apa-apa untuk nilainya. Padahal sekarang nilai itu semuanya online. Saya nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngatur istilahnya. Nilai sikap semuanya online. Insya Allah komite tahu itu. Makanya kalau sikapnya seperti itu, saya jujur, saya caranya besok untuk ngatur nilainya bagaimana. Kesulitan itu. Jadi mungkin kalau misalnya terutama ada pressure, ada tugas-tugas, mohon dibantu. Kalau pressure, kalau misalnya tidak pasti mohon anak-anak yang baik tetap dilakukan. Jangan sampai yang sampai kehilangan. Karena biasanya kalau pressure itu anak-anak itu malas untuk mengerjakan. Biasanya asal mengerjakannya. Jadi mohon ini ya. Ini benar-benar nilainya online. Bisa diakses semuanya. Nanti kalau misalnya dulu bisa juga kita nanti simulasi untuk ngatur. Sedangkan kalau sekarang kalau kita ngasih 90 misalnya sih ada 90, ternyata guru lain tahu pada saat masuk di kelas 2 itu sikapnya tidak sesuai seperti itu. Kan saya juga yang kemana. Jadi mohon ini kerjasamanya semuanya, kita sama-sama terutama untuk update anak belajarnya di rumah. Untuk PR pokoknya disonding dulu anak-anak dikasih semangat untuk mengerjakan. Jadi mungkin ada nilainya. Selanjutnya untuk tadi yang sudah disinggung sama Adrian tadi bahwa ada 4 Jumat. Mohon 4 Jumat diperhatikan, bukan bagaimana ya, karena di situ ada untuk ribet, ada untuk iuran hidup
iuran bubut itu 1 bulannya 2.000. Iuran bubut 1 bulannya 2.000 untuk 1 anak. Berarti kita 50.000. Sedangkan kemarin sudah dihitung sejak bulan Juni. Pada Juni kita masuknya cuma sedikit ya, baru 2 pekan sudah hamil. Jadi mohon maaf, minta tolong untuk investasinya. Selanjutnya itu tadi ya untuk makan ibadahnya. Saya harap bisa selesai yang hafalan doa semuanya sudah selesai. Mohon maaf kemarin waktu musabakan itu musabakan wudhu dan sholat kemarin saya juga terharu anak-anak kita praktek seperti itu, biarpun dengan ini bakso. Jadi sebelumnya itu sebelum sholat itu kita praktek ya, kita kontak ya, nanti dia dibeliin bakso ustazah. Biarpun awalnya itu tapi ya alhamdulillah ya, biarpun hasilnya enak jadi harapan kita semua. Terus itu kayaknya yang nilainya yang paling kayaknya seperti itu. Ujungnya anak masih harus kita dampingi. Sholatnya juga kalau bisa mungkin didampingi juga di rumah. Jadi kalau saya tanya tidak, tapi sholat enggak? Tidak. Ya kenapa? Bangunnya kesiangan kalau yang subuh. Nanti kalau yang bisa kadang sudah ketiduran. Jadi mohon kita kerjasama untuk saya sudah istilahnya menaruhkan anak untuk selalu sholat. Mohon kerjasamanya dari ayah bunda juga sama untuk sholatnya di rumah. Mohon ada didampingi baik wudhunya maupun sholatnya, karena memang gerakannya atau ucapannya kadang memang belum sesuai. Mungkin itu saja dari saya. Yang penekanan utamanya adalah kita sama-sama bersama untuk anak-anak ini, karena memang sekali lagi saya sangat prihatin dengan anak-anak. Ya kalau misalnya kok misalnya anak kok di rumah kok tidak sesuai, mohon kita sayangi pendampingan di sekolah. Kemarin memang ada yang seperti itu diberikan sama saya, beliau saya coba berikan ke anak. Jadi kalau ada apa mohon berikan utamanya. Insya Allah nanti kita sama-sama selesaikan, baiknya bagaimana kita carikan jalan keluar. Sekali lagi kita satu keluarga. Kalau mungkin saya terlalu keras dalam mendidik Ananda, saya pribadi tapi bukan berarti saya kurang itu. Memang saya benar-benar tidak suka sama anak itu, jujur tidak ada sedikitnya seperti itu. Saya cuma bicaranya saja, tapi tidak tega. Karena itu kalau nanti santai yang agak keras itu saya jujur tidak tega. Kemarin pun waktu pengambilan video, saya itu sebetulnya banyak teman-teman yang nyaranin saya untuk tidak di kelas 2A. Tapi dari saya pribadi, saya nggak tega untuk sama anaknya sendiri kok malah tidak diajak untuk bikin video. Jadi alhamdulillah saya tetap ngajak 2A dengan berbagai resiko. Jadi mohon kita kerjasama, kita sama-sama saling bantu untuk semuanya, untuk kebaikan anak. Mungkin itu dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dari Islam.
Alhamdulillah kita disampaikan kepada diri tentang kondisi anak-anak kita dengan anak kita akan itu maupun ada di saya hanya akan melakukan tentang pembelajaran hasilnya untuk ujian terakhir. Alhamdulillah kelas 2A sudah selesai dari kemarin. Kemudian untuk target masih seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, yaitu untuk target itu Surah Al-Bayyinah. Alhamdulillah yang sudah target itu 80%, yang belum target masih 20%. Kemudian untuk jilidnya, untuk semester dasar ini targetnya lulus 3. Alhamdulillah yang sudah lulus 3 dan sudah memasuki jilid 4 itu ada 4 anak. Berarti target kita 60% dan yang belum target 84% ini kebalikan dari statusnya. Dan insya Allah nanti di akhir semester dasar ini setelah selesai ujian akademik akan diadakan daurah yaitu tanggal 11 sampai 12 Desember bagi yang belum mencapai target. Ini hanya sebagai ikhtiar untuk menambah pemahaman anak-anak tentang materi Al-Quran saja, tetapi dengan waktu yang sesingkat itu ya hanya sebagai ikhtiar saja ya. Semoga dengan 2 hari itu bisa memaksimalkan anak-anak yang memang sudah hampir ujian jilid 3 itu bisa lolos dengan jilid 3. Tapi bagi yang belum masih materinya masih separuh atau di halaman 20 ke bawah, mohon maaf mungkin belum bisa karena mau di jilid 3 ini kalau orang itu ada orang agak sulit ya, karena pengenalan anak di awal itu tentang panjang pendek. Misalnya untuk membedakan panjang pendek itu masih agak sulit waktu di dalam anak. Itu saja dari inputan yang bisa kami sampaikan. Maaf apabila di kelas 2 ini masih banyak yang belum target, tapi setidaknya kita sedang mengikhtiari bersama-sama bagaimana agar anak-anak ini bisa belajar dengan sekerjanya dan tidak hanya belajar yang sebatas apa yang mereka ketahui sesuai dengan yang ada dalam pikiran, tetapi kami berharap semoga pembelajaran Al-Quran ini memang benar-benar sampai ke dalam hati dan insya Allah seandainya di semester ini anak-anak belum target, semoga semester depan anak-anak lebih memahami bahwa pentingnya mempelajari Al-Quran. Semoga dengan motivasi dari diri anak dan juga kita bersama anak-anak bisa mencapai target yang lebih baik dan tentunya itu yang terjadi dengan Allah. Itu saja yang saya sampaikan. Mungkin ada teman-teman dari Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya atas kesempatan waktunya. Alhamdulillah tadi sudah ada beberapa banyak yang sudah disampaikan oleh Ustazah Tadi selaku pengampu Al-Quran kepada Bapak dan Ibu semuanya, dan kami juga banyak ya Kak Bapak Ibu semuanya. Hanya saja dari kami mengucapkan banyak terima kasih atas pendampingan dan bimbingan kepada anak-anak semuanya dalam menemani, membimbing dan menyiapkan anak-anak ketika kemarin menghadapi ujian tahfidz, yang mana
kelas 2A, alhamdulillah Rabbil Alamin, ujian praktiknya sudah selesai. Dari kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya atas pendampingannya, motivasinya, dan pembelajarannya di rumah sehingga anak-anak bisa menyetorkan suratnya kepada kami dengan baik dan lancar. Walaupun mungkin ada satu hal yang ada catatan dari kami, yang mana untuk apa ya, kadang anak sudah bisa menyelesaikan hafalan suratnya, namun masih ada yang tidak semua anak sih, ada kadang ada beberapa anak yang kami bacaannya pengungkapan itu seperti dirinya masih perlu ditingkatkan lagi. Dari kami itu menjadi salah satu PR untuk kami untuk tetap untuk terus memperbaiki dan menguatkan bacaan anak-anak supaya nantinya bacaan anak-anak semakin bagus dan fasih. Nah, terkadang yang kami temui kadang anak-anak seperti contohnya ketika mengucapkan huruf yang harusnya h, kalau tidak hati-hati jadi pengucapannya huruf jadi yang harusnya h, pengucapannya h kalau tidak hati-hati. Kemudian yang harusnya yang harusnya a dibacanya a kalau tidak hati-hati. Jadi seperti itu menjadi PR buat kami terus untuk Bapak Ibu semuanya untuk terus memperbaiki dan memperbaiki bacaan anak-anak. Semoga nantinya di rumah ketika anak menghafalkan surat, semoga kefasihan pengucapannya tetap untuk diperhatikan. Ini kepada Bapak Ibu semuanya. Itu saja dari kami, tidak banyak sih, mohon maaf pada Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya waktu kami berikan kepada pembawa acara nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustazah Heri, Ustazah Rurong, dan Ustazah Nati. Jadi tadi sejujurnya agak terhambat ya mendapatkan informasi dari Ustazah Siti. Karena terus terang baru Ustazah Heri dan siang Lapar. Ya, mohon maaf Ustazah. Terkait info adab dan akhlak anak-anak tadi, sejujurnya berarti ini membutuhkan evaluasi kita bersama nih, evaluasi yang besar dan mendalam. Karena melihat anak-anak hari ini itu ya memang nggak bisa kita lihat keluarnya saja ya Ustazah. Kami mohon maaf sekali karena sudah banyak merepotkan Ustazah dalam mendidik anak-anak kami dari pagi sampai jelang sore. Kami menerima sudah beresnya gitu ya ibaratnya, sudah tinggal makan mandi dan qadarullah masih begitu. Mudah-mudahan kita semua bisa mentafakuri, memuhasabahi, dan memang perbaikan anak-anak itu kalau saya pribadi ya memang mestinya orang tuanya yang Ustazah kami ini. Jadi kalau Ustazah matur tadi itu sebenarnya ini saya pribadi sebagai orang tua ya sedang merasa ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini sambil menunggu makan siang, kalau ada yang mau ditanyakan dari ayah dan bunda kepada Ustazah kami persilahkan. Monggo. Ada yang mau ditanya nggak? Siapa tahu mau ditanya. Ambil dahar kurangan, ambil teh panas, tesnya di pojokan. Oh iya. Ada yang tanyakan terkait informasi AS tadi ya. Tadi judulnya dirahasiakan nih. Tapi lama mungkin dari ayah. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Monggo Bapak. Kait MBG itu loh.
coba Judulnya mau dikasih tahu mau dihasilkan Bu. ada yang udah tanya Oh ada yang tanya ini budaya Mas Omar. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wah Ini sebenarnya saya kan tidak ada di anak-anak juga tahu soal akhirnya saja mengenai MBG ada akhirnya ya ya soal MBG. Yang kemarin katanya kan bahas mau dikaji dulu bisa di saat sarapan atau atau makan siang bagaimana kan kemarin kan seperti itu katanya seperti itu soalnya kemarin Omar udah ini udah ada ini loh ada training MBG sama ustazah makan kemarin itu ustazah soalnya saya memang himbau Omar untuk selalu update gitu nanti kalau ada seperti itu kabarin mama ya gitu ustazah. Assalamualaikum. Saya langsung aja ya Bu, untuk terkait MBG kemarin itu memang ada trial untuk ustazah. Mungkin nanti kalau ustazahnya gimana mungkin ya atau gimana itu pun juga ya Bu, kami tidak dikasih tahu, tiba-tiba dapat info bahwa kami itu apa namanya melihat MBG ya itu bahkan kami merasakan MBG tersebut. Untuk keputusan belum ada info dari sekolah, mungkin Bapak Pesol dari pihak komisi kami dari dulu belum ada informasi apapun tentang MBG. Kemarin hanya trial untuk diri saja dan ya memang seperti itu namanya MBG gitu. Kemarin itu sayurnya apa salad sayur itu buahnya melon lauknya batu itu kemarin kayak gitu tapi kalau saya sih nggak cocok di lidah ya karena saya idenya orang Jawa dan orang Jawa dan orang kuno jadi ya kalau saya memang kurang cocok ya mending saya dikasih bujangan sama ikan asin kalau saya untuk yang masalah MBG mungkin nanti ada kabar lagi dari sekolah di sementara masih belum ada. Ini permohonan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan MBG kemarin memang ada uji coba ya. Dan itu hanya 1 hari saja, tidak mengikat, jadi kedepannya tidak harus mengadakan kemarin. Jadi hanya uji coba. Jadi sudah atau sudah? Ya, memang ada dari Pak Asep menyampaikan kemarin itu memang ada belum, kemarin ada strategi yang menawarkan trial ke sekolah. Jadi istilahnya uji coba ada. Kemudian itu hanya trial untuk MBG 1 hari saja Pak. Jadi tidak mengikat dan tidak harus sekolah tidak harus mengadakan. Jadi sebelumnya sekolah belum mengambil keputusan untuk ikut program MBG atau tidak. Jadi hanya sampel. Apa ya uji cobanya itu maksudnya? Uji cobanya itu apakah tidak itu bukan kelas 2A ya berarti? Bukan. Oh, ustazahnya aja berarti. Oh. Jadi istilahnya apa ya? Tetap nanti ketika akan mengambil MBG ataupun menerima atau tidak kita akan dirapatkan secara keseluruhan. Jadi kan hanya menerima relasi juga. Ini contohnya nanti kalau misalkan itu seperti ini misalkan, kalau tidak berangkat, ya itu kalau memang perlu pembahasan dulu yang terkait dengan MBG. Jadi belum ada keputusan. Sementara infonya masih seperti yang dulu. Tadi apa? Satu lagi nanti balik lagi ke
monggo Bapak Ibu yang lain mungkin barangkali ada yang mau disampaikan ya, monggo. Mohon maaf kondisi kita ngomong di daerah saya duduk di tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, ini ada beberapa pertanyaan yang mau saya sampaikan. Itu yang pertama terkait dengan ujian anak-anak yang besok Senin mau dilaksanakan. Itu biasanya ada kartu ujian itu kalau di semester kelas 1 itu ada kartu ujian. Untuk yang ini bagaimana kok belum menerima, anak-anak belum menerima kartu untuk ujian besok hari Senin? Apakah itu terkait dengan administrasi atau bagaimana? Mohon penjelasannya. Untuk yang kedua itu terkait dengan MBG. Kalau MBG itu apakah boleh usul misalnya untuk makanan kering itu seperti misal kalau memang boleh mengusulkan itu seperti misalnya buah terus susu kota itu jadi tidak terkait dengan misalnya itu makan siang itu kan kalau di sekolah tidak ada catering ya. Nah itu kalau misalnya boleh usul ya seperti itu aja mungkin jadi makanan yang sifatnya kering tidak makan siang misalnya kayak tadi buah-buahan atau mungkin susu kota itu mungkin lebih apa ya lebih bagusnya daripada mungkin untuk kalau rata-rata kan MBG itu makan siang ya ada nasi, sayur, lauk. Nah seperti itu kalau mungkin bisa usul itu ya makanan kering saja ya. Oke gitu, terima kasih. Pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya tanggapi ya, itu kartu ujian itu sebetulnya sudah ada di saya, kecuali yang belum lunas administrasinya, dan yang belum itu kemarin tadi malam sudah saya dapat videonya. Sebetulnya saya sudah ngetiknya video tapi mohon maaf sekali saya terpaksa harus video. Untuk kartu ujian memang untuk saat ini sudah saya bagikan dulu. Takutnya anak-anak dua itu seringnya kalau ada tugas atau apapun kayak itu biasanya ditinggal, tidak dibawa. Nanti takutnya kalau tidak dibawa pada saat ujian, jadi dengan cara saya bawa. Kalau dulu kartu ujian itu ada jadwalnya, kalau sekarang tidak ada. Jadi jadwalnya sudah terpisah, makanya mungkin kalau tidak saya bagikan juga alhamdulillah masih aman, insya masih aman ya, karena tidak ada jadwal ujian. Dan jadwal ujian sudah kemarin saya bagikan, isi-isi juga sudah. Monggo terus monggo kita nanti untuk yang Mas Asli baru hari ini jadi kita karena kemarin tidak masuk untuk jadwal ujian. Bapaknya Atta. Bapaknya kecil nih, Bapak Ibu minta tolong kalau kata ikut bilang sama saya, nanti bisa saya berikan kembali. Amit. Waktu kecil kan ditaruh di kotak. Kemarin kan tidak ujian, sekarang kita bisa. Jadwalnya aja. MPG kembali komite desa untuk usulnya. Kartunya dibagikan Saya nggak sih? apa-apa tentang Kartunya MPG dibagikan nggak sih? karena itu Simpen juga saja. bukan kewenangan dari kami sebagai guru atau wali kelas yang itu kami sudah diajak peserta dan kami hanya mengadakan saja. Insya Allah nanti kita saya sampaikan untuk saran dari panjenengan sendiri. Baik, menyambung tadi, maaf, terkait dengan MBG ini saat ini komite masih dalam tahap istilahnya menerima masukan
anakku masukin sekolah. Kalau Ada nggak yang takut nular kan? itu, ada yang tidak, kemudian melihat Si Alif, ini apa namanya, nah adiknya kejadian juga itu orang tua itu jadi takut nanti gimana dengan putra putrinya, maka dari itu diikuti banyak yang melakukan. Jadi sampai dengan saat ini kemarin itu memang ada trial, tetapi digunakan kepada usahanya. Jadi belum ke anaknya. Kalau anaknya itu memang barangkali ada tahap lagi nanti saya sampaikan ke wali apakah itu sudah atau tidak, terus nanti bagaimana teknisnya, atau setuju atau tidak, nanti yang semua setuju kalau tidak kita terima begitu. Untuk pertimbangan yang matang. Dan mungkin jadi untuk terkait dengan media lagi. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu, melalui kelas 2A ini terkait dengan pertemuan konstitusi, tidak hanya konstitusi 2A, tetapi ada konstitusi gabungan. Konstitusi gabungan ini, konstitusi gabungan itu biasanya sebelum ujian ada konstitusi gabungan dulu. Oh, 13 kali ya? Nah, setiap 13 kali itu ada pemilu gabungan. Jadi nanti mungkin barangkali kemarin kan juga dipanggil. Nah, ternyata itu pelajaran yang paling banyak ya, itu komisi memberikan tambahan kas untuk konstituen. Nah, jadi kalau kita bisa hadir semua, ya, itu kita akan dapat tambahan apa istilahnya, tambahan satu dari komisi untuk konstituen. Nah, ini ke depan sebelum kegiatan itu nanti mungkin saya atau sudah Bu, Pak, saya dulu berangkat seperti itu semua ya. Biar selain istilahnya meningkatkan kapasitas, ini dari komite juga ada istilahnya bonus buat konstitusi. Wah, begitulah banyak. Dan mungkin barangkali Bapak Ibu terkait tadi kaitannya dengan masyarakat untuk kita bagaimana apakah itu nanti kita buka istilahnya donasi gitu, kita langsung sampaikan ke Ibu Adita. Ibu Adita kan beliau ketua kita ini donasi ya, atau masuk untuk berapa gitu, apakah nanti donasinya dibatasi waktunya, misalkan transfer itu nanti kita bisa report ke mulut, ya baru kita berikan dosen kita yang mungkin semester ini juga bantuan dari kita. Bagaimana Bapak Ibu? Atau orang mau memberikan secara langsung? Dengan misalnya itu bagaimana? Yang terkait tadi yang ini barangkali kita menginginkan diri kita untuk berbuat kita yang membutuhkan. Perlukah kiranya kita transfer langsung ke Bu Adita? Bu Adita saya pikir bulan ini ada itu untuk berapa misalnya. Nah, nanti dibutuhkan. Nah, kemudian di akhir bulan nanti dari Bapak Ibu yang sudah masuk dibutuhkan dari satu. Kemudian setelah itu nanti kita bagikan ke saudara kita yang membutuhkan di semester ini, mungkin perlu bantuan meskipun tidak semua ya, ada mereka untuk membantu supaya kita perlu meringankan gitu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada usulan yang lain? Bapak-bapak? Bapak-bapak itu kelihatannya ada sesuatu tadi mau diutamakan itu. Ada yang disampaikan Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah sedekah, mungkin nanti ada ibu kita ini kalau di sini mungkin kan sudah ini, saya juga sudah komunikasi
pesawat kita. Itu bapak ibu itu kalau jemput anak-anak melihat ya mobil-mobil jalan maksudnya parkir jalanan, terus anak-anak lari-lari kemana-kemana harus mandi dulu kan bisa lihat ya. Nah kalau saya ini saya lihat di kelas 2 ya, kelas 2 kan kalau saya lihat juga kalau saya anak pasti ya karena itu kita juga perlu ingatan anak kita dan juga untuk itu adanya sampai dibahas di Memang cis 5.000 itu bisa dimakan masaknya sekarang dulu cis belum lagi kalau sekarang ambil bola di bawah mobil, nah mobilnya itu hidup gitu. Gimana gitu? Saya mau ya kan tahu dua kasusnya tabrakan sama orang tuanya, berusaha untuk mau tadi aku kecuali Jumat dia nggak mau karena kadang sudah Jumat bebas yang mengatur ya. Kalau kita lihat itu waktu saya pertama kali itu ya ada yang mengawasi gitu. Kami sampai tahu belum kita siapa belum tahu. Nah itu kemarin itu hati-hati juga. Tapi ke belakang ini saya ambil dari langsung kejadian gitu ya hal-hal yang kita dari saja dari sekolah jadi bisa mengkonsen masalah pejalan kaki sama parkiran mobil ini gitu. Biar enggak terjadi kejadian yang enggak itu yang proses saya sebenarnya. Sekarang saya lihat nah yang kedua itu sebenarnya masalah yang tidak dilupakan juga masalah tidak bersih. Kalau bisa dikasih waktu karena saya itu kadang-kadang jemput anak saya itu kan kalau kita hari Kamis waktunya dia tiket gitu saya mundur jemputnya. Nah karena ternyata masih kurang juga waktunya karena saya mundur ternyata anak saya berpulang gitu. Nah mungkin bisa dikasih waktunya tiket itu 15 menit atau 20 menit gitu ya. Jadi menurut saya udah gitu. jam 4 baru pulang Dikasih wejangan apa, dikasih apa gitu ya. Tapi jangan sampai kemarin azan asar jalan dari rumah azan asar udah jalan pas sampai situ anak-anak udah selesai sama jadi nggak terlalu lama dulu setelah itu saya sudah pernah ngomong juga waktu ke ustadz yang orang itu dan komite gitu. Nah tadi sih dari saya ini dari yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas masukan dan mengingatkan kembali. Nanti kami sampaikan ke pihak sekolah terkait dengan petugas yang standby ketika liburan sekolah ya. kalau di SMA itu bukan Karena tugas tapi anak ya kelas memang 6 agak riskan ya kalau melihat lagi main bola. Tapi dulu pernah ada saran dari pihak sekolah ketika bermain bola itu karena sekolah sudah mempunyai bola putar yang di bawah hanya yang di depan dengan mereka ya dari mereka nah itu diarahkan ke sana kalau main bola tetapi namun juga anak-anak pengennya suka turun langsung menjelaskan setelah turun dari timer langsung menjelaskan sebenarnya tetap anak tetap main bola di situ tapi nanti ini bagus nanti kita lakukan juga untuk ketika turunnya di badan bola dan ada yang mengawasi lalu juga membantu mengatur pantesan jangan dapat Jumat itu kuburannya di situ lihat ceritain oh pas datang rame katanya lagi Terima kasih untuk sarannya. permasalahan kucing itu loh karena dia situ nonton takutnya maksudnya tuh Waktu tujuan sekolah tadi. Untuk yang kedua, karena bagi tiket, insya Allah dari saya sendiri sudah saya jadwalkan ya Pak. Jadi
memang antara 15 sampai 20 menit. Tapi kadang anak itu main sendiri, saya sudah turun, kadang itu masih main di dalam kelas. Jadi dari saya pribadi sudah menjadwalkan tiket itu 15 sampai 20 menit. Bahkan kadang kurang. Kadang itu saya bantu lah istilahnya untuk biar cepat selesai. Pokoknya insya Allah maksimal 20 menit. Terima kasih Mbak untuk masukannya. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya konsernya mungkin sekarang di posisi ya Pak karena ini karena sebenarnya hati saya sendiri hati beberapa orang saya tuh kalau memperhatikan anak-anak di koperasi itu jajanannya variatif sekali ya, tapi variatif sekali itu rata-rata manis dan tinggi natrium, jadi asin banget, manis banget. Dan kira-kira bisa nggak ya apa namanya kita usulkan bahwa jajanan koperasi itu hanya menyediakan makanan-makanan yang sehat aja gitu. Jadi ya yang instan apalagi itu kalau bisa itu nggak usah ada karena kita nggak kalau apalagi anak kelas 2 ini aktif banget ya, pasti jajannya gula lebih aktif lagi. Nah jadi itu salah satu solusi standar menurut saya. Jadi kalau koperasi itu menyediakan jajanan berikut gitu ya, itu nggak apa-apa jajanan pasar sih nggak apa-apa, malahan manis tapi nggak yang bukan kemasan gitu. Jajanan gerobak sebelah koperasi. Iya. Maksudnya, nah saya juga prihatin juga kalau anak-anak jajan di luar koperasi. Jadi bisa akses ke samping itu yang jajanannya saya juga nggak ngerti itu apa ya, bakso itu atau apa, cimol atau apa gitu. Itu juga mohon maaf bukan menutup orang, cuman bagaimana kalau sekolah ini bisa ada regulasi tentang apa yang dikonsumsi anak-anak, karena itu sangat berpengaruh walaupun tidak ada sebenarnya gitu. Apalagi jajanannya makanan minumannya warna-warni, walaupun sekarang ini nggak warna-warni, warnanya bener-bener aja, tapi itu juga manis sepertinya aja gitu. Jadi saya berharap bahwa mungkin yayasan gitu ya atau koperasi itu gitu. Jadi bisa mengkaji apa-apa yang akan dijual ke anak-anak gitu. Karena apa yang mereka makan itu yang mereka jualkan sebenarnya. Oh iya, satu lagi ada bisikan dari saya masalah kucing. Jadi sekarang sebenarnya udah ada lama ya, beberapa bulan yang lalu memang kan di Jogja ini concern sama rabies ya. Jadi di sekolah kan banyak berkeliaran dan kemarin waktu itu ada satu juga yang rabies. Apa banyak sekali kucing itu berkeliaran di sekolah. Dan khawatirnya maksudnya itu apakah sudah mendapatkan perhatian, sudah disuntik rabies atau belum. Walaupun itu liar, karena sekarang lagi banyak klinik-klinik yang klinik atau dari pemerintah memang untuk vaksin rabies gratis gitu sebenarnya Pak. Jadi mungkin ada yang bisa bisa dimandatkan untuk memperhatikan itu gitu. Jadi kan khawatirnya memang jangan sampai kalau misalnya memang ada yang terkena rabies kan karena banyak sekali gitu. Sekali dia itu udah bisa ini apa namanya menular ke manusia gitu. Jadi itu tadi ada bisikan lagi ya. Jadi masalah konsumsi anak sama ibu-ibu liar mungkin sekolah bisa memperhatikan lebih memperhatikan gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini terkait tadi dari Ustazah ini terkait masalah
seksual pada anak itu sudah harus mulai kita concern, karena bukan hanya terjadi di kelas bawah, tapi juga sudah terjadi di kelas atas. Bahkan lebih horornya sudah tercantum, sudah tertulis dengan jelas begitu. Jadi menurut saya apakah adakah baiknya, jadi yang kita apresiasi lebih itu mungkin bisa di kelas atau mungkin nanti disampaikan di komite sekolah kepada pihak sekolah untuk lebih memberikan apresiasi kepada anak yang mungkin misalnya sholat tanpa disuruh seperti itu. Jadi dia dapat apresiasi dari sekolah dan itu diumumkan di depan saat motivasi pagi seperti itu. Jadi ini bisa menjadi model untuk teman-teman atau anak-anak lainnya. Karena kita pengennya kan sebagai orang tua kalau bisa anaknya murojaah tanpa disuruh murojaah, anaknya sholat tanpa disuruh sholat, anaknya mengerjakan homework tanpa disuruh mengerjakan homework. Dan saya juga mungkin bisa sedikit nanti berbagi tentang token ekonomi. Jadi itu salah satu yang berikutnya adalah kita memberikan reward dan juga konsekuensi di kelas. Karena sepertinya 2A ini istimewa, spesial, limited edition. Jadi edisinya terbatas. Jadi termasuk anak saya juga. Jadi tidak ada jualan lagi edisinya. Biar bisa lebih fokus ke adat dan aksesnya. Dan itu juga bisa membantu kita juga orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah bunda dan ayah semua yang menjemput ataupun mengantar putranya dengan menggunakan aplikasi ojek online. Saya mohon diperhatikan dengan saya. Karena kemarin baru saja setelah saya mengantar anak saya yang kelas 4 di 4C itu kita kebetulan waktu itu ada lagi belajar keterampilan membatik di atas. Kemudian kita lihat anak kelas 4 juga, laki-laki batik antara 4A ataupun 4B, dia diboncengin sama ojek online. Dan mohon maaf saya ini posisinya saya kira dan suami saya kira bahwa itu adalah ayahnya. Mohon maaf, dipegang dari atas sampai bawah. Laki-laki. Predator itu bukan perempuan tapi laki-laki. Dan ojek online itu banyak kaum lavendernya. Banyak banget case yang dia sudah berkamuflase menjadi ojek online sekarang di Jogja. Dan case itu sudah mulai muncul. Ini dipegang sampai sini, diremas. Ya, kemudian rumahnya di sini kok, rumahnya di sini. Karena kebetulan saya mau ke daerah Manggur, jadi kan saya lewat sini kan. Nah, akhirnya saya sama suami kemudian berhenti. Saya kira suami saya bilang, kok itu kayak gitu? Itu ayahnya bukan. Ternyata si ojek online ini nanya rumahnya di mana. Tapi kayak orang pacaran dipegang ini. Dan anak ini dikasih gini. Turun sangat sekali. Karena ini adalah kelas putra. Waspada, sangat waspada sekali. Mohon diwaspadai. Kalau bisa mungkin dijemput di atas sendiri. Jadi kemudian sampai di depan kita semut. Kemudian ada ibunya keluar. Akhirnya saya putar balik. Gimana Bun, kata suami saya, mau didatengin nggak? Datengin. Dan ojek online itu berhenti di persimpangan. Jadi dia nggak langsung pulang. Jadi dia berhenti. Dia melihat kami, apakah kami mendatangi orang tua itu atau tidak. Kemudian saya dan suami datang. Bunda mohon maaf langsung saya sudah polis. Anak jenengan habis diraba sama ojek online. Saya bilang gitu. Mohon nanti diklarifikasi dan hati-hati. Kalau bisa dijemput yang pastinya. Bahaya sekali. Karena apa perilaku? Karena kita harus memberitahu bahwa apa yang boleh disentuh dan apa yang tidak. Posisi
kondisinya itu kayak orang pasaran. Kayak orang pasaran kan biasa ya kita lihat mahasiswa itu kan pegangan apa? Pegangan buku gitu. Cowok. Ya. Karena dia kita katakan laki-laki. Karena sekarang putri dia nggak berani justru. Karena putri dia nggak berani. Karena dia mengalami karena kena pelecehan seksual. Tapi kalau kasus laki-laki ini biasa. Memeluk bunda ayah, anak-anak kita tidak boleh dipeluk sama orang lain. Bahkan hukum yang memegang tangan orang lain itu pun harus permisi. Kita nggak boleh. Kalau dalam kasus itu kita pegang kayak gini, kita permisi dulu. Kita nggak boleh megang kayak gini, kita nggak boleh megang itu nggak boleh. Nah ini itu sampai di semak gitu. Tahannya itu di semak. Jadi karena ini kelas kita, jadi apa namanya? Semoga ini menjadi apa ya? Concern untuk kita semua memperhatikan anak kita. Jangan sampai dan kemudian supaya tidak terjadi hal yang seperti tadi, menunjukkan kami kepada orang lain, individualis itu dilarang. Ya, kemudian apa memegang, memeluk dari belakang itu dilarang. Jadi mungkin perlu kelas khusus untuk bagian-bagian apa yang bisa disentuh dan apa yang tidak bisa disentuh. Seperti itu. Kalau di kelas putri malah saya nggak ngasih kali ini, karena kelas putri insya Allah alhamdulillah sampai sejauh ini anak-anak hidayatullah itu dengan jilbabnya besar sudah terlindungi. Tapi yang kelas putra, jadi anak itu bawa anak ini, jadi dia menurut ke belakang sedikit kayak gini, dia sudah melindungi dirinya. Jadi itu dia sama-sama kita perhatikan untuk putra kita, karena predator ini sangat banyak sekali ininya, banyak sekali kamuflasenya gitu. Jadi satu dalam sana. Untuk mengingatkan kembali ternyata kita perlu meningkatkan kewaspadaan kita dengan konten ini, karena kadang ketika kita mungkin barangkali Bapak Ibu juga pernah mengalami, kalau kita untuk anak kita ternyata berkorean itu kita memang menggunakan kendaraan kebetulan itu. Jadi perlu mungkin kita menyampaikan ke anak-anak kita untuk menjadi diri terhadap hal-hal yang mungkin barangkali seperti kejadian tadi. Jadi kita perlu menyampaikan ke anak kita untuk antisipasi terlebih dahulu biar tidak terjadi. Memang lebih baik kalau lebih bagusnya itu kita duduk sendiri orang tua langsung. Gitu. Mari namanya dia Bu Ibu Edi. Meti. Ibu Edi. Oh, itu. Makasih Ibu sudah mengingatkan lagi. Dan Bapak Ibu, maaf sambil ngobrol nanti sambil maaf karena sudah disediakan bakso. Ini kuahnya lagi di dalam dulu nih. Monggo silakan. Di sana ya. Bundanya Mas kan mau pergi ya? Nyari dia dulu mau pergi dia apa latihan renang kan? Emang sengaja nggak jadi SMP nggak tuh makan belum? Ayo Ustazah ini yang capek tuh dari tadi pagi. Mana? Masih kinclong banget sih, padahal udah dari pagi loh. Ayo, susah dapat jadi belum. Oh, gitu. Sehat. Ke dokter. Apotek terus nanya obat. Udah kasih omeprazol sama yang cair. Ya masih kayak aku tapi kita tanya lagi. Aku kalau
emangnya kamu tau nggak apa obatnya? Puasa. Jadinya lambungnya istirahat malahan. Kalau emang puasa itu asam lambungnya nggak naik. Tapi hari berikutnya Pagi waktu pas sakit-sakitnya itu ditahan. sakit ini diobatin dulu. Kalau udah nggak sakit puasa. Lebih enak lagi puasa Daud di badan enteng, emahnya aku beli dulu. Iya, makanya Ini sekalian. Lihat tuh. Ngeluhnya sakit mah. Sebelah. Nah ini mbak. Luar biasa nih ibu ini. Masya Allah. untuk Malik pun. Hah? Kasih Malik aja itu apanya? Untuk Malik aja dulu bakso kan? Malik. Nanti buat Bunda sama aku dulu. Iya, aku sendiri. Alhamdulillah. Zaira kok mana ya? Sama anaknya Mbak. Zaira ini nggak mau makan. Namanya Faris. Bun sekalian Bun berdiri Ya kan? berkecap. Ada Faris belum ya? Adiknya Faris Ada apa? Enggak. dia Kecapnya tadi aja. main sama ini nggak ya? Nah, di sini nggak ada kecapnya. Makasih loh. Enggak enak ya datang nggak makan gitu. Enak aja kemana dari pagi. Lebih enak kalau lebih satu dong. Ini nasi. Ini dua kali ya. Makan nasi kan nggak usah gimana ya? Bakso double tapi nggak. Oh, benar ya. Misalnya ada dulu. Ada katanya main game.